Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Ini adalah Baki Gaya dan Sikorski. Ceritanya kagak danta tentang keluarga cemara. Cerita dimulai dari sebuah rumah tangga. Ting tong, assalamualaikum. Dan seketika pintu dibuka sama Gaya. Gak disangka sama sekali. Yang muncul Sikorski. Bahkan dia langsung berkata, saatnya balas dendam. Tapi Gaya santai aja. Bahkan dia langsung berkata, halo cantik, emes deh. Sikorski kagak ngerti dan dia langsung ditinggal pergi. Ternyata kagak disangka si Gaya lagi nyamperin nenek-nenek yang tampangnya kayak Maruko-chan. Bahkan dengan tampang gembira, si nenek bawa makanan buat Gaya. Gaya pun menerima dengan senang hati dan dia pun berkata bakal makan itu dengan kawannya. Sikorski kagak ngerti apa lo sebut kawan jembut. Dan sueknya juga. Setelah itu mereka makan berdua. Habis makan kenyang, mereka berdua langsung saling pandang. Sikorski menatap dengan tajam tapi juga dengan hati-hati. Karena saat ini yang ada di hadapannya ada seorang Gaya, seorang ahli bela diri, master lingkungan, sendok, gelas, bahkan juga kecoa. Bagi seorang Gaya, semua itu bisa jadi senjata. Lalu tiba-tiba si Gaya berkata, ayo lanjutin. Dan seketika si Gaya langsung bergerak gesit. Ternyata dia cuma mau suit. Dan Sikorski yang ketakutan pasang pertahanan. Batu melawan kertas, si Gaya menang dengan jelas. Kemudian sambil tiduran, Gaya pun berkata, lo cuci, terus balikin pancinya. Tentu aja Sikorski kagak terima. Tapi Gaya berkata yang langsung bikin trauma. Akhirnya udah kayak babu, tuh panci dibersihin juga. Bahkan sama si nenek langsung dibalikin. Tapi si nenek juga suwe. Sikorski disuruh masuk dengan paksa. Udah kayak babu, Sikorski disuruh ganti lampu. Belum kelar, setelahnya Sikorski disuruh pijet minus-minus nenek-nenek. Berjam-jam lamanya Sikorski di dalam sana. Sampai akhirnya tiba, dia keluar dengan wajah gak percaya. Oh, penjagaku, tidak. Dan dia pun berkata dalam hati, bisa-bisanya dia ngelakuin semua ini. Tapi mengingat si Gaya, dia pun langsung ketawa. Secara katanya, negara ini selalu bisa menghiburnya. Sementara dengan popok di kepala, Gaya pun bersiap tidur dengan wajah bahagia. Sementara Sikorski udah kayak cicak, dia nangkring di tembok. Secara Sikorski percaya tidur Gaya cuma gimmick semata. Sedetik aja dia kagak siap. Seketika itu juga dia bakal digarap. Kemudian cerita berganti ke sebuah toko. Pelayan tiba-tiba bertanya, kenapa lo beli dagingnya 2? Dan tentu aja Sikorski kagak terima. Lah, mengapa? Tapi Gaya datang tiba-tiba dan langsung minta maaf buatnya. Dan kagak lama si kasir kembali heran dan juga berkata, lah kok dagingnya 3? Tapi dengan wajah nggak berdosa, si Gaya langsung berkata kalau ada orang lain di tubuhnya. Tentu aja si kasir langsung kaget. Buset, dia bunting, homo kali ya. Tapi baru aja sampai di rumah, Sikorski langsung marah-marah. Dia merasa habis dikerjain sama Gaya. Biasa, ribut-ribut rumah tangga. Gaya dikata-katain, tapi dia kagak peduli. Kentang tetap dia cuci. Sikorski masih nggak bisa diem dari tadi. Lalu sama Gaya langsung diberi. Kentang dilempar dengan cepat, tapi sama Sikorski langsung disikat. Sikorski merasa bangga. Ternyata dia lagi diprank sama Gaya. Bagus juga potongan lo. Sikorski langsung dibuat gondok. Bangsatnya orang. Tapi dengan bijak, Gaya mengutip quotes orang Rusia. Orang yang kagak mau kerja, orang itu
kagak usah makan. Lagian juga gua lagi mau buat seblak Rusia. Sikorsky langsung bereaksi, tapi gaya seolah kagak peduli. Karena yang dia serang adalah kentang. Kentang dia potong-potong presisi dan kagak pakai basa-basi. Udah kayak Chef Juna. Dapur langsung dia ambil alih seketika. Seblak pun sedia dan akhirnya mereka pun makan berdua. Ya begitulah kehidupan rumah tangga. Dan bagaimana selanjutnya kehidupan rumah tangga mereka berdua? Ya tunggu aja di chapter selanjutnya.